Dan dari rasa cintanya yang sepenuh hati itu mempunyai dampak buruk bagi orang-orang berzodiak Cancer. Karena apabila orang Cancer ini terluka atau patah hati atau frustasi, maka akan butuh waktu lama untuk dia move on. Dia akan susah untuk melupakan mantan kekasihnya. Hai sahabat semua, berjumpa lagi dengan saya Eli Mindartinian. Apa kabar sahabat semua? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat, sukses, bahagia, dan dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Di sini sahabat boleh memanggil saya Bunda, Bibi, Cici atau Ii. Ya, disesuaikan dengan umur saja, yang penting kita bisa bersahabat di sini. Baiklah sahabat semua, tanpa membuang waktu, di video saya bagian 2 atau part 2 ini tentang sifat dan karakter seseorang berdasarkan zodiaknya. Saya akan membahas 3 zodiak, yaitu Taurus, Gemini, dan Cancer. Cancer atau Cancer ya, kalau pakai bahasa Indonesia Cancer aja ya, nggak ribet-ribet. Zodiak Taurus yang dilambangkan dengan banteng untuk kelahiran 20 April sampai 20 Mei. Seperti yang pernah saya katakan, boleh percaya boleh tidak, tetapi kebetulan saya sendiri berzodiak Taurus dan saya merasa apa yang ditulis oleh buku astrologi atau ilmu perbintangan ini ya mungkin kebetulannya kok cocok banget dengan sifat-sifat dan karakter saya ya. Bukan cuma maybe yes, maybe no, but this is yes. Nah, orang Taurus itu kalau nggak kenal dia akan bersifat dingin dan sedikit sombong. Tetapi kalau sudah kenal, ia bisa menjadi seorang teman yang agresif dan penuh emosional. Nah, itu gue banget. Ya tentunya kalau nggak kenal ngapain juga ramah-ramah kan? Orang Taurus walaupun sedikit tenang tetapi ia akan sangat marah bila diserang. Ia bisa balas menyerang orang yang telah mengganggunya. Dengan kata lain, orang Taurus tidak suka menyimpan kemarahan dalam hati. Ia akan menunjukkan kemarahannya dengan spontan terhadap orang-orang yang sudah mengganggu hidupnya. Nah, orang Taurus ini penuh dengan ide-ide cemerlang atau akal sehat sehingga ia bisa menjadi penasehat yang baik bagi teman-temannya. Dan orang-orang Taurus ini sering dijadikan tempat curhat oleh para sahabatnya. Itu juga gue banget. Walaupun orang Taurus ini sangat tidak sabaran, tetapi dia mempunyai selera humor yang bagus dan selalu bisa menyenangkan atau membuat teman-teman di sekitarnya tertawa. Selalu ada keceriaan apabila ada orang Taurus di sekitar Anda. Orang Taurus juga menyukai sifat to the point, maksudnya langsung ke masalahnya saja, langsung ke masalah utamanya saja tanpa berbelit-belit atau berliku-liku atau bertele-tele. Memang harus saya akui juga orang Taurus ini sedikit keras kepala dan selalu merasa pendapat dan idenya adalah benar. Ya ini mungkin salah satu sifat buruk ya, selalu merasa diri kita atau pendapat kita itu benar. Saya sendiri merasa seperti itu, karena kadang-kadang saya merasa sedikit egois kita teman-teman saya karena saya merasa pendapat saya adalah yang paling benar. Tapi walaupun demikian, bukan berarti orang Taurus suka memaksakan kehendaknya atau pendapatnya kepada orang-orang di sekitarnya. Walaupun dia merasa pendapatnya lah yang paling benar. Dan orang Taurus selalu bisa menyenangkan teman-temannya, bahkan bisa menjadi bucin atau budak cinta untuk orang-orang yang dicintainya. Kayaknya satu ini benar atau enggak ya? Maybe yes, maybe no. Tapi walaupun orang Taurus ini bisa menjadi bucin alias budak cinta, apabila ia patah hati atau cintanya terluka, maka orang Taurus akan kuat mental dan tangguh menghadapi luka hatinya itu. Bukan berarti ia akan bersedih lama-lama dengan hatinya yang terluka. No way ya. Nah, apabila orang Taurus sedang mengalami patah hati atau frustasi, ia lebih memilih untuk menyendiri dan membatasi pergaulannya dari dunia luar sampai luka hatinya benar-benar sembuh. Karena apabila orang Taurus yang sedang frustasi atau patah hati ini tadi bercampur dengan teman-teman di sekitarnya, maka ia bisa melampiaskan rasa marah dan emosinya kepada teman-teman yang ada di sekitarnya. Inilah satu hal yang buruk dari orang-orang berzodiak Taurus. Nah, satu hal lagi kelebihan orang Taurus, ia seakan-akan mempunyai indera keenam yang bisa mendeteksi kebaikan, keseriusan, keburukan atau kebohongan seseorang. Hati-hati dengan orang Taurus ya, apabila Anda berbohong, kemungkinan orang Taurus bisa mendeteksinya dengan indera keenamnya. Believe it or not, maybe yes, maybe no. But I think this is reality of me too. Maksudnya seperti halnya saya yang bersifat Taurus, terkadang saya bisa menebak sifat seseorang tanpa harus mengenalnya terlebih dahulu. Dan ternyata apa yang saya tebak itu adalah benar. Orang ini baik, pembohong, jujur atau buruk. Hal lain dari orang Taurus dalam segi percintaan, dia bisa mencintai dan mempercayai orang yang dicintainya dengan sepenuh hati. Dia berharap kepada orang-orang yang dicintainya itu bisa memberikan komitmen yang jelas kepadanya.
Ya mungkin ini diharapkan oleh setiap orang yang berzodiak apapun ya, dalam setiap percintaan atau asmara tidak suka dengan cinta palsu. Tapi lebih kepada orang Taurus sangat tidak suka kepada orang-orang yang sifatnya mencela-mencela, ragu-ragu dan tidak bisa mengambil satu keputusan. Selain itu orang Taurus dalam hal pekerjaan, dia merupakan seseorang yang bisa diandalkan dan selalu berusaha untuk melakukan yang terbaik untuk hidupnya dan juga untuk kehidupan orang lain atau sahabat-sahabat di sekitarnya. Karena orang Taurus tidak selalu memikirkan kenyamanan hidupnya sendiri, tetapi dia juga memikirkan kenyamanan orang-orang yang berada di sekitarnya. Apabila orang Taurus sudah cocok pada satu pekerjaan, maka ia akan berusaha mewujudkan pekerjaannya itu menjadi sebuah pekerjaan yang sukses dan berhasil. Dan satu hal lagi, orang Taurus ini sangat pencemburu ya. Cemburunya ini bisa jadi cemburu buta yang tanpa alasan jelas dan merupakan salah satu sifat jelek dari orang Taurus yang bisa membuat pasangannya atau kekasihnya menjadi tidak nyaman berada di dekatnya karena dicemburui terus. Wow. Ya, itulah sedikit sifat-sifat orang Taurus dari buku astrologi atau ilmu perbintangan yang saya baca. Maybe yes, maybe no, tetapi pada diri saya sendiri yang kebetulan berzodiak Taurus, saya merasakan banyak benarnya. Ya, berikutnya zodiak Gemini yang untuk kelahiran 21 Mei sampai 20 Juni. Gemini yang dilambangkan dengan gadis kembar ini mempunyai sifat yang sangat fleksibel. Dia sangat gampang beradaptasi dengan lingkungan baru, juga teman-teman baru yang berada di sekitarnya. Namun walaupun demikian, bukan berarti orang Gemini ini mempunyai selera humor yang bagus. Kebanyakan orang berzodiak Gemini cenderung sedikit kasar dalam bercanda, sehingga bisa menimbulkan rasa tersinggung atau sakit hati bagi orang-orang yang mendengar candaannya. Jadi boleh dikatakan orang-orang Gemini ini tidak ada bakat untuk menjadi pelawak ya. Orang Gemini selalu semangat dan suka akan hal-hal baru. Dalam hal percintaan, orang Gemini jadi mudah jatuh cinta, tetapi ia tidak mudah untuk mengatakan cinta kepada seseorang. Maksudnya dia mencintai, tetapi bukan berarti dia gampang menyatakan cintanya. Sampai ia benar-benar tahu dan menyadari bahwa orang yang disukainya itu adalah orang yang tepat untuk mendampingi hidupnya. Maksudnya begini, kalau dia suka, belum tentu ia langsung menyatakan rasa sukanya sampai ia selidiki dahulu apakah orang ini cocok, pantas menjadi kekasihnya. Apabila tidak, maka orang Gemini akan meninggalkannya. Karena prinsip orang Gemini dalam percintaan, iya atau tidak sama sekali. Orang Gemini ini mempunyai secret atau privasi ya. Mereka tidak suka mengumbarkan rahasianya kepada orang lain. Begitupun sebaliknya, mereka juga tidak suka dengan orang-orang yang suka curhat kepadanya. Apalagi mengumbarkan rahasia orang itu kepada orang-orang berzodiak Gemini. Jadi istilahnya orang Gemini ini bukanlah tempat curhat yang baik. Karena mereka tidak suka dengan sifat-sifat privasi atau orang-orang yang suka mengumbar rahasianya kepada orang lain. Namun walaupun demikian, bukan berarti orang Gemini orang yang tidak peduli. Ia sangat peduli dengan sahabat-sahabat di sekitarnya. Dan ia selalu memberikan rasa nyaman, terutama kepada sahabat-sahabatnya yang sedang terkena masalah. Ia akan berusaha menampilkan situasi yang akan baik-baik saja kepada teman-temannya yang sedang terkena masalah tersebut. Orang Gemini suka menyampaikan pendapat atau ide-ide cemerlangnya kepada para sahabatnya. Dan orang Gemini tidak suka kepada orang-orang yang bisanya cuma ngomong doang atau ngomong saja tanpa melakukan atau menjalani apa yang telah diucapkannya. Maksudnya orang Gemini ini tidak suka kepada orang lain yang hanya bisa mengeluh saja tanpa melakukan apa-apa. Ya kalau kita sedang tertimpa masalah, baik itu pekerjaan, keuangan, tentu kita akan melakukan solusi bagaimana keluar dari masalah itu. Sebagian orang yang hanya bisa mengeluh tanpa melakukan apa-apa. Nah, orang-orang seperti ini sangat dibenci oleh orang-orang zodiak Gemini. Satu hal lagi dari orang Gemini, apabila dia menyukai atau mencintai seseorang, maka dia bisa menggoda seseorang itu sampai bisa mendapatkan orang yang dicintainya itu. Orang Gemini tidak akan segan-segan menggoda seseorang yang ia sukai, walaupun seseorang itu terkadang sudah ada yang punya. Nah ini salah satu yang mungkin kekurangan orang Gemini. Dia nggak peduli apabila dia menyukai seseorang, orang itu sudah punya kekasih, dia akan tetap berusaha untuk mendapatkan cinta dan perhatian dari orang yang disukainya itu. Namun walaupun demikian, bukan berarti orang Gemini suka mencari konflik. Apabila ia tahu satu hal ini bisa menimbulkan masalah atau konflik baginya, maka orang Gemini akan mundur teratur dan ia tidak suka konflik. Ia akan berusaha menghindari konflik atau masalah serius. Tapi kalau sahabat semua mempunyai kekasih orang Gemini, maka orang Gemini bisa menjadi kekasih yang sangat setia. Nah, di sini pasti ada sahabat semua yang berzodiak Gemini. Apakah yang saya sampaikan ini benar atau tidak? Semua ini juga saya sampaikan berdasarkan buku astrologi yang saya baca. Maybe yes, maybe no. Dan satu lagi sifat orang Gemini ini, dia tidak bisa menyimpan kemarahannya. Apabila ia sudah marah, benci, maka ia bisa melampiaskan kemarahannya kepada Anda. Berikutnya, zodiak Cancer yang dilambangkan dengan kepiting. Berpengaruh untuk orang yang lahir pada tanggal 21 Juni sampai 22 Juli.
Orang-orang berzodiak Cancer sangat mencintai keluarganya dan selalu berusaha untuk membahagiakan keluarga atau orang-orang di dekatnya. Apabila sahabat mempunyai kekasih atau pasangan orang Cancer, maka sahabat merupakan orang yang beruntung. Karena sifat-sifat orang Cancer ini, ia akan mencintai kekasih atau pasangannya dengan sepenuh hati, bukan setengah hati. Dan dari rasa cintanya yang sepenuh hati itu mempunyai dampak buruk bagi orang-orang berzodiak Cancer. Karena apabila orang Cancer ini terluka atau patah hati atau frustasi, maka akan butuh waktu lama untuk dia move on. Dia akan susah untuk melupakan mantan kekasihnya. Kasihan juga ya, udah cintanya sepenuh hati, begitu dia yang patah hati, dianya susah untuk move on. Jadi di sini kepada sahabat semua, terutama yang masih remaja, seandainya kalian jatuh cinta kepada orang-orang berzodiak Cancer, kalau Anda tidak bisa serius dengan cinta Anda, jadi jangan coba-coba untuk memberikan harapan atau cinta palsu kepada orang-orang Cancer. Karena kasihan banget, mereka akan menerima dan mencintai Anda dengan sepenuh hati, lalu di saat mereka sakit hati atau patah hati atau frustasi, akan butuh waktu yang lama untuk menyembuhkan luka di hati mereka. Soal ini benar atau tidaknya, saya juga tidak tahu karena saya bukan orang yang berzodiak Cancer. Tapi coba sahabat yang berzodiak Cancer jawab dengan jujur, apakah yang saya sampaikan ini benar atau tidak? Sisi lain yang baik dari orang-orang Cancer adalah ia sangat murah hati, gampang membantu orang lain tanpa harus diminta. Pembawaan mereka tenang dan sangat pandai membaca pikiran orang lain. Mereka juga sangat butuh kasih sayang dan perhatian. Tapi jangan coba-coba membuat orang Cancer marah, karena mereka juga bisa balik menyerang Anda dengan kata-kata yang kasar. Orang Cancer juga senang memperhatikan sahabat-sahabatnya dan mereka berusaha selalu ada untuk sahabat-sahabat yang membutuhkannya. Orang Cancer selalu menghargai sifat-sifat baik dari sahabatnya dan mereka akan berusaha melakukan hal yang jauh lebih baik kepada sahabat-sahabatnya yang baik hati tadi. Namun apabila orang Cancer merasa sakit hati, dia akan sulit untuk melupakan sakit hatinya dan ia akan segera menjauh dari Anda-Anda yang sudah menyakitinya. Dan mungkin akan butuh waktu lama bagi orang Cancer untuk melupakan orang-orang yang sudah menyakitinya. Begitupun dalam percintaan seperti yang saya katakan tadi, akan butuh waktu yang lama untuk menyembuhkan hati orang Cancer yang terluka. Orang zodiak Cancer terkadang tidak gampang akrab dengan orang lain dan mereka juga tidak suka dipaksa atau tidak suka pada orang-orang yang suka memaksakan kehendaknya. Nah, jadi intinya orang Cancer ini, mereka mempunyai kasih sayang yang tulus, terutama kepada keluarga atau orang-orang terdekatnya. Juga orang Cancer ini penuh perhatian kepada para sahabatnya, namun orang Cancer merupakan orang yang pendendam ya, orang yang selalu mengingat kesalahan-kesalahan atau keburukan-keburukan yang orang lain lakukan terhadap dirinya. Maksudnya dia tidak begitu gampang melupakan kejahatan atau keburukan yang telah orang lakukan kepada dirinya. Jadi ini menurut buku yang saya baca. Benar atau tidak, hanya sahabat yang berzodiak Cancer lah yang bisa menjawabnya. Oke? Nah sahabat semua, mungkin cukup ini dulu pada video saya bagian 2 atau part 2. Sifat dan karakter manusia berdasarkan zodiak ini. Selanjutnya untuk zodiak Leo, Virgo, dan Libra akan saya bahas pada video bagian 3. Sampai di sini mungkin ada kritik dan saran yang membangun, silahkan komen di bawah. Dan saya akan sangat berterima kasih apabila sahabat semua ingin men-share, like, komen, dan subscribe demi kemajuan channel YouTube saya. Sekali lagi terima kasih banyak dan sampai jumpa.